Hai, halo teman Bakudaya, selamat malam. Senang sekali saya, Reni, dan tim Bakudaya malam ini dapat kembali menyapa teman Bakudaya dalam webinar Bakudaya bulan Juli 2026. Terima kasih telah memilih meluangkan waktu untuk belajar dan bertumbuh bersama Bakudaya malam ini. Kami percaya bahwa satu percakapan yang baik seringkali mampu menghadirkan cara pandang yang baru yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan kecil dalam keseharian kita. Malam ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar dengan tema Less is More, Finding Fulfillment in a World That Always Wants More. Selain tentunya menginspirasi, harapannya webinar malam ini memberi ruang untuk refleksi dan percakapan yang bermakna. Satu lagi kabar baiknya, di webinar malam ini ada beberapa hadiah menanti teman Bakudaya. Jadi ikuti terus ya. Namun sebelum kita memulai sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat mengenai webinar malam ini. Pertama, acara akan diawali dengan pemaparan materi dari speaker, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama moderator. Lalu ditutup dengan tanya jawab bersama peserta. Nah, sepanjang webinar berlangsung, mikrofon dan kamera peserta akan dinonaktifkan agar sesi dapat berjalan dengan lancar. Founder dan CEO Bakudaya. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun mendampingi organisasi, para pemimpin, dan tim dalam mengembangkan potensi manusia, Mbak Pepi memiliki ketertarikan yang kuat pada bagaimana ilmu, perilaku, dan tadi ketertarikan Mbak Pepi pada ilmu, perilaku, dan pengembangan manusia, bagaimana dapat diterapkan secara praktis di dunia kerja. Saya yakin melalui dialog malam ini, Mbak Pepi bersama speaker akan membantu kita menerjemahkan perspektif neuroscience menjadi insight yang relevan dan mudah diterapkan dalam keseharian kita sebagai profesional maupun pemimpin. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari kita sambut moderator webinar Bakudaya bulan Juli, Mbak Pepi Samperuru. Halo Mbak Reni, Selamat malam. Baik, selamat malam Mbak Pepi. Suara saya terdengar? Terdengar, baik, cakep. Oke, thank you banget Mbak Reni sudah membuka malam hari ini webinar kita bersama dengan semangat dan sudah memperkenalkan saya. Terima kasih ya Mbak. Baik. Baik, selamat malam teman Bakudaya. Dengan Pepi sampai Ruru di sini dan dengan senang hati saya akan menemani teman Bakudaya sebagai moderator dalam sesi talk show malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sepanjang sesi nanti, teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan melalui link Q&A yang sudah di-share di kolom chat. Nah, tadi juga Mbak Reni sudah menjelaskan tentang tema kita malam ini, yaitu Less is More, Finding Fulfillment in a World That Always Wants More. Saya berharap diskusi malam ini menjadi diskusi yang hidup, interaktif, dan tentunya memberikan banyak perspektif baru bagi kita semua. Teman Bakudaya, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, kita seringkali percaya bahwa untuk menjadi lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih bermakna, kita harus memiliki lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengalaman, lebih banyak informasi, bahkan lebih banyak aktivitas. Namun pertanyaannya adalah, mengapa setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, rasa puas itu seringkali hanya bertahan sebentar? Mengapa kemudian muncul target berikutnya, keinginan berikutnya,
pencarian berikutnya. Apakah memang kebutuhan kita yang semakin besar? Atau sebenarnya ada mekanisme dalam otak kita yang membuat kita terus mengejar lebih, lebih, dan lebih? Nah, malam ini kita tidak akan membahasnya hanya dari sudut pandang motivasi ataupun pengembangan diri. Kita akan melihatnya dari perspektif neuroscience, yaitu bagaimana sistem reward dalam otak bekerja, bagaimana dopamin memengaruhi keputusan dan perilaku kita, serta bagaimana kita dapat mengelola mekanisme tersebut agar dapat hidup dan bekerja dengan lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih bermakna. Saya yakin diskusi malam ini akan memberikan perspektif baru yang sangat relevan, baik untuk kehidupan pribadi maupun profesional kita. Untuk membantu kita memahami topik ini lebih mendalam, telah hadir narasumber yang memiliki pengalaman panjang dalam coaching, pengembangan manusia, serta penerapan ilmu perilaku dan neuroscience dalam praktik sehari-hari. Izinkan saya memperkenalkan speaker kita malam ini, Bapak Jakub Mulyadi. Bapak Jakub merupakan seorang professional certified coach PCC dari International Coaching Federation. Sekaligus memiliki advanced certification in team coaching serta sertifikasi coaching internasional dari EMCC UK. Selama lebih dari 1 dekade, beliau secara konsisten mendalami bidang coaching, pengembangan tim, asesmen perilaku, dan fasilitasi kepemimpinan. Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui berbagai sertifikasi spesialis, antara lain Neuroscience Coaching dari Lambeth UK, Point of View Certified Practitioner, Master DSC dari People Keys, serta berbagai sertifikasi coaching lainnya yang membentuk pendekatan beliau menjadi multidisiplin berbasis refleksi dan evidence informed. Selain aktif sebagai eksekutif coach, Pak Jakub juga melayani sebagai life coach di beberapa organisasi konseling, mendampingi banyak individu dalam membangun kesadaran diri, komunikasi yang lebih efektif, serta pengembangan pribadi berkelanjutan. Saya sangat mengapresiasi komitmen beliau terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Sejak memulai perjalanan coaching pada tahun 2011 hingga meraih berbagai sertifikasi lanjutan, beliau terus memperkaya pendekatannya agar mampu membantu individu maupun tim berkembang secara lebih bermakna. Teman Bakudaya, mari kita sambut dengan hangat Bapak Jakub Mulyadi. Aha, baik. Oke, Bapak Jakub on the way, masuk ke panelis. Saya lihat. Ya, Pak Jakub, selamat malam. Oke, sebentar. Yes. Sekarang sudah tampil dengan sangat sempurna nih, Pak Jakub. Pak Jakub, terima kasih banyak untuk malam hari ini hadir di sini. Berkenan untuk sharing buat kita semua, sehingga kita semua akan mendapatkan pemahaman perspektif baru. Pak Jakub, tanpa berpanjang lagi, saya langsung serahkan saja ya. The screen is yours, Pak. Terima kasih buat tim Bakudaya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi pada hari ini. Terima kasih juga buat teman Bakudaya yang sudah hadir nih. Mungkin sudah buru-buru nyampe ya untuk mengejar waktu. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya ajak teman-teman untuk grounding sebentar. Duduk yang nyaman. Kita mau tarik napas dulu ya, jenak ya. Hembuskan perlahan-lahan. Tenangkan diri Anda.
Saya tahu sejak matahari terbuka, matahari terbit tadi pagi, hingga malam ini kita seperti sedang berkejar-kejaran. Mengejar waktu supaya nggak terlambat ke kantor, sampai di kantor mengejar target, mengejar urusan administrasi, berpindah dari satu kesibukan ke kesibukan lain. Begitu banyak pikiran dan tindakan yang kita lakukan. Kita merasa semua kesibukan itu adalah pilihan dan kendali penuh diri kita. Namun, inilah ironisnya. Kita merasa sedang mengendalikan hari kita. Kenyataannya, ada sesuatu yang secara diam-diam sedang menyetir kita. Ada suatu organ kecil dalam diri kita yang sangat powerful. Dialah sutradara asli yang mendikte setiap feeling, mood, dan kehendak kita dari balik layar. Dia bisa menjadi teman yang terbaik yang melesatkan hidup kita, atau musuh paling kejam yang membuat kita lelah tanpa akhir. Let me introduce to you, teman-teman. Tampilannya mana ini? Sebentar. Let me introduce to you the brain. Jelas, Mbak Pipi? Sudah tampak the brain. Oke, teman-teman, mungkin beratnya cuma 1,5 kilo. Bentuknya, teksturnya lembut seperti tahu. Tapi otaklah yang membuat kita bisa mendengarkan musik yang sangat cantik dari Beethoven. Otaklah yang membuat sebuah bangunan megah seperti Taj Mahal, Borobudur. Begitu banyak bangunan-bangunan cantik luar biasa. Otaklah yang membuat kita mengerti dunia teknologi secanggih ini. AI misalnya. Penemuan-penemuan yang lain. Saya mau coba klik, namun ini masih belum bisa diklik. Oke. Dalam otak ini ada 100 miliar neuron, teman-teman. Sel saraf. 100 miliar itu banyak ya. 100 miliar loh, imagine 100 miliar. Dan bentuknya seperti ini. Seperti akar serabut panjang dan ada akar serabut lagi. Dan setiap ujung sarafnya itu memiliki 1.000 sampai 10.000 sinaps. Jadi di setiap ini neuron ini ada celah kecil, teman-teman ya. Celah kecil ini namanya sinaps. Jadi ada 1.000 sampai 10.000 sinaps. Apa fungsinya? Nah, teman-teman, ini fungsinya. Otak kita berkomunikasi lewat sinaps. Mengirimkan transmisi lewat neurotransmitter, lewat celah. Ini ada celah ini, tadi yang saya bilang sinaps itu ya. Di neuron kita, ujung-ujung ini ketemu dengan ujung lainnya, ada celah ini, dan dia mengirimkan sinyal. Kita sebut dengan sinaps. Sinyal ini berupa neurotransmitter. Ada lebih dari 100-200 neurotransmitter. Jadi otak itu mengirimkan sinyal dan diteruskan ke bagian lainnya sampai ke saraf motorik. Dia berkomunikasi lewat neurotransmitter. 4 macam neurotransmitter yang sangat terkenal adalah salah satunya, teman-teman, dopamin. Pasti teman-teman kenal semua. Tadi Bu Pepi juga sempat singgung. Serotonin, teman-teman pasti tahu. Oksitosin dan GABA. Ini 4 yang mungkin paling sering kita dengar. Ya, hari ini kita akan bahas tentang satu aja, dopamin. Nah, sebelum kita mulai masuk, teman-teman, tadi Mbak Rini sudah sampaikan, ini adalah webinar yang sangat interaktif dan penuh dengan kejutan hadiah. Tim Bakudaya sudah menyiapkan hadiah
dua hadiah senilai masing-masing 100.000 untuk teman-teman. Nah, ini nih clue-nya ya. Untuk teman-teman yang menebak 5 kata berkaitan dengan otak. Di mana Pak tabelnya? Ada di Instastory-nya Bakudaya. Teman-teman bisa lihat di chat, sudah diketik Instagram-nya ya. Teman-teman segera buka dan cari apa 5 kata yang berhubungan dengan otak. Langsung ketik di chat dan sebutkan masing-masing katanya. Waktunya hanya 2 menit. Silakan teman-teman, yang bisa menebak dengan tepat dan cepat mendapatkan hadiah Rp100.000 dari tim Bakudaya. Silakan ya. 2 menit, langsung ketik di chat. Kesenangan demi kesenangan, ku Ada? kejar dengan segala cara, mengalir deras dopaminku saat bayangkanmu. Berlari ku berlari. Ini seru banget lagunya nih Pak Jakub. Ya, khusus dibuat dengan temanya nih Mbak. Wow, ada kata dopamin di lagu ini. Luar biasa. Menarik sekali. Teman Bakudaya sudah berhasil menemukan. Teman-teman, silakan. Ada satu Mbak Pepi. Saya temani Pak Jakub sambil menunggu. Aha, wow, menarik sekali nih Pak. Banyak. Oh my god. Molekul dopamin otak saraf nero. My god. Ini dari Melin Yahya. Aha. Molekul saraf nero dopamin otak Bagas Satria Wijaya. Wow, luar biasa. Aha. Ade Lestari molekul neuron dopamin. Bapak, kita sudah dapat 2 orang yang menjawab dengan lengkap. Oke, Apakah ada jawabannya betul Mbak Pepi? Melin Yahya. Jawabannya saya lihat dulu kunci jawaban. Saraf dopamin molekul nero otak. Wah, bener banget nih Pak. Melin Yahya. Oke, saya kasih jempol. Kemudian Bagas Satria, saya cek lagi. Molekul saraf neurodopamin otak. Oke. Wah, luar biasa. Jadi ada 2 pemenang ya Mbak ya. Masing-masing mendapatkan. Dapat 2 pemenang. Nanti akan dikirimkan GoPay-nya. Untuk Melin dan Bagas, tolong langsung tuliskan juga kontak number-nya sehingga nanti bisa kami hubungi untuk mengirimkan GoPay. Luar biasa. Terima kasih teman Bakudaya. Silahkan dilanjutkan Pak Jakub. Terima kasih teman-teman. Oke, nah teman-teman, ketika Anda tadi mencari ya kata itu, ada yang bekerja di otak Anda. Ya, ada yang memerintahkan Anda untuk mencari, untuk buru-buru cari ketik namanya, cari katanya dan buru-buru ketik. Dan itu adalah dopamin. I'm not sure. Sometimes ini tidak bekerja dengan aman. Oke. Dopamin. Jadi ketika Anda mulai buru-buru cari, ada rasa termotivasi untuk cari karena ada reward nih. Rp100.000 lumayan makan bakso. Ada action, dopamin mengirimkan sinyal, diteruskan kepada saraf lainnya dan tangan Anda mulai bergerak. Mata Anda sudah mulai mencari. Mungkin bibir Anda juga suka komit-kamit nih. Apalagi ya. Ada rasa excited ya. Ada rasa euforia nih. Ada fokus juga learning. Dan itulah ciri-ciri ketika dopamin sedang bekerja. Perasaan termotivasi, ada actionnya, ada excited, ada euforia, ada fokus, dan ada pembelajaran. Nah, teman-teman bayangkan ya, ketika Anda sedang di luar siang nih, panas-panas, terus Anda haus banget, Anda pengen menikmati segelas es teh gitu ya. Anda buru-buru cari dan Anda kepengen benar-benar minum. Anda buru-buru cari dan buru-buru jalan, dan ketika Anda jalan tuh Anda fokus tuh. Ada rasa pengen cepat-cepat sampai. Ketika Anda sampai, Anda minum. Dan Anda happy karena itu es. Sesuai dengan apa yang Anda inginkan.
Dopamin adalah molekul kimia yang dilepaskan ketika kita expect something rewarding. Misalkan duit nih. Wow, this is going to be good. Ya, duit ya. When we expect something rewarding. Apa tuh rewarding? Sesuatu yang membuat kita tuh hidupnya lebih baik. 1 detik, 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 10 tahun dari sekarang. That's reward. Sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Jadi ketika kita expect something rewarding dan valuable ya, dopamin itu rilis tuh. Keluar dopaminnya. Wow, something good. Wah, ST-nya enak. Wah, duit di depan mata nih, ada project nih. Ada makanan enak. Ketika we expect something, dopamin rilis ke otak kita. Ini sedikit knowledge teman-teman ya. Macam-macam teman-teman. Bisa saja bukan berupa uang. Ya, satu hari Anda sedang ke kantor, tiba-tiba Anda melihat sebuah kafe yang jual roti dan kopi. Wah, Anda happy. Oh, aku sangat suka kopi dan roti. Aku bisa minum kopi dan roti setiap hari. Dan rasa itu keluar dari dalam diri Anda. Namun pertanyaan menarik teman-teman. Ada sebuah penelitian ya yang dibuat oleh seorang ahli ya neuroscience dan dia menggunakan tikus sebagai percobaannya. Tikus ini diberikan makanan. Pada saat diberikan makanan, tikusnya langsung di kepalanya dikasih sensor dopamin ya, diukur ya. Wow, melonjak. Ahli bilang, oh, dopamin adalah molecule of pleasure. Ketika dapat sesuatu, pasti dopaminnya melonjak. Pasti senang. Tapi ketika percobaan diteruskan, setiap hari, jam yang sama, porsi yang sama, makanan yang sama, tiba-tiba dopaminnya, boom, hilang. Something wrong. Apa yang terjadi dengan dopamin? Kita menikmati kopi, menikmati roti, croissant, di toko baru yang kita senang. Kita datang, duduk, happy. Wah, this is good. I love coffee, I love bread, I love croissant. Minum, makan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, seminggu happy, 2 minggu happy, dan tiba-tiba, boom, happy-nya hilang. What happened? Dopamine is not molecule of pleasure. Dopamine is molecule of novelty. Sesuatu yang baru. Dopamin rilis ketika ada hal yang baru, ketika ada tantangan baru, ketika ada ekspektasi baru. Hal yang bersifat kebaruan. Karena otak kita loves creativity. Only unexpected rewards trigger dopamin. Hanya hal-hal yang tidak kita pikir ya, yang tidak kita expect itu bisa men-trigger dopamin. Artinya apa? Dopamin bukan molekul pleasure ketika kita get something. Tapi dia adalah molekul yang membuat kita semangat untuk chasing something. Ya, paham teman-teman ya? Wanting something. Meskipun wanting tidak sama dengan liking. Ingin tidak sama dengan suka. Tapi dopamin rilis ketika dia tahu bahwa ada sesuatu yang baru, sesuatu yang rewarding, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Keluar dopaminnya. Happy. Dopamin hanya bisa bilang, I want more. Teman-teman, dopamin is about wanting, desire, and expectation. Clear teman-teman ya? Kenapa tiba-tiba tikusnya dikasih makan, dia happy, dia senang. Tapi kalau terus-menerus, tiba-tiba, dopaminnya hilang. Orang ketemu
makanan baru, suka sekali, seneng, mungkin tiap hari makan, tiap minggu makan, tiba-tiba, deng, dopaminnya drop, udah mulai kurang suka, udah mulai kurang seru. Sama seperti kita masa muda dulu, mungkin ya, mungkin teman-teman, atau mungkin saya dulu, saat masih muda ketemu pacar ya, wah senang banget ketemu, kalau nggak ketemu itu tiap hari mungkin kayaknya ring kurang gitu ya. Datang ngapel, seru-seruan, sleep call kalau perlu ya. Tapi ketika married masih happy, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan dopaminnya hilang. Udah nggak seru lagi. Udah jadi biasa. You can name it, anything. Karir, pekerjaan. Awalnya suka banget. Suka. Anda sangat menggebu-gebu, sangat passionate. Dopamin keluar. Wow, this is good. Aku naik pangkat. Aku punya karir baru. Naik dopaminnya, spike. Tiba-tiba, setelah sekian lama, dopaminnya turun. Dan kita merasa, membosankan ya. Sama kamu tuh pacaran membosankan ya. Nggak seru ya. Nggak kayak dulu ya. Kok bosku membosankan ya? Kok kerjaanku membosankan ya? Kok kopinya rasanya udah membosankan ya? They don't know bahwa dopaminnya sedang drop. Cukup sampai di sini teman-teman. Saya melanjutkan dengan kuis berikutnya dari Tim Baku Daya. Teman-teman akan ada apa namanya? Spinning wheel ya Mbak Pepi ya. Jadi Ya, teman-teman di spinning sini wheel. akan ada nama-nama dicantumkan dan kita ada mau kasih hadiah. Diputar yang kena ke namanya itu mendapatkan hadiah pertama 75.000 dua kali, setelah yang kedua mendapatkan 125.000. Not bad nih dari Tim Baku Daya. 2 hadiah ya. Hadiah pertama Rp75.000, hadiah kedua Rp125.000. Silakan Mbak Pepi. Baik. Nah, kita sudah dapat nama-nama yang hadir. Silahkan, Pak Jakub, kapan kita boleh putar sekarang? Silakan. Baik, silahkan diputar. Rp75.000 jatuh kepada ya Elizabeth Utama. Selamat Bu Elizabeth. Wow, Rp75.000 berupa GoPay ya Mbak Pepi ya. Ya, betul. GoPay buat Elizabeth Utama. Baik. Kita lanjut lagi untuk putaran kedua ya, Pak. Rp125.000. Yes. Deg-degan. Yuk, siapa nih lumayan nih makan bakmi. Ya, dan kopi dan croissant yang tadi. Wow, luar biasa Setiawati. Setiawati Chandra, hore. Oh, luar biasa Ibu Setiawati, Rp125.000. Yes. Wow. Oke, terima kasih untuk spinning wheel-nya. Silakan Pak, boleh dilanjut. Nah, saat teman-teman menunggu namanya keluar tuh ada rasa deg-degan ya. Seringkali kita begitu ya. Saat ada door prize, grand prize dia diputer ya, tuh deg-degan tuh. Karena kita apa? Kita expecting something. Kita wanting something. Nah, ketika kita melakukan itu, otak kita mengeluarkan molekul dopamin. Sangat banyak tuh. Deg-degan tuh. Adrenalin naik tuh. Jadi ada rasa, aduh semoga gue yang kena ya. Dan begitu nggak kena, aduh mungkin yang pertama nih. Yang pertama pasti gue gitu ya. Dan diputer, kan juga. Tapi begitu yang dapat namanya, kayak tadi Setiawati langsung dia, aku dapat. That's why, makanya kenapa judi online itu sangat susah diberantas teman-teman. Karena orang judi itu dia itu main di dopamin. Gitu main pencet itu ya, tombol gitu ya. Wah, harap-harapnya dapat nih, dopaminnya keluar. Gitu ya. Gitu tidak gak keluar. Mungkin nih habis ini keluar nih. Coba lagi. Oh, gak keluar juga. Mungkin keluar nih habis ini nih 3 kali. Gak keluar. Mungkin 4 kali keluar. Nah, itu terus menerus. Dopaminmu tuh keluar terus banyak terus. Dopamin is about wanting, desire, and expectation. Nah, teman-teman bicara tentang ekspektasi. Apa kaitan dopamin dengan ekspektasi? Aku mau kasih sedikit
knowledge berikutnya. We hope for something, and then ketika kita dapat apa yang kita mau sesuai dengan yang kita inginkan, bentar ya, aku klik lagi, ini masih belum bergerak. Nah, teman-teman, ketika apa yang kita mau ketemu dengan ekspektasi kita, maka dopaminnya tuh levelnya tuh stay at the same level. Jadi teman-teman berharap, aduh mudah-mudahan aku dapat bonus 5 juta. Terus tiba-tiba bos kasih, oke, Mbak Reni, Mbak Pepi, bonus buat kamu 5 juta. Hore! Tapi dopaminnya stay at the same level. Ya. Kemudian tiba-tiba aku harap dapat 5 juta, tapi tiba-tiba bosmu bilang, Mbak Pepi, Mbak Reni, bonusmu 10 juta. Wow, 10 juta. Dan dopaminnya dia naik. Dush, dia naik ke atas. Better than expected. More dopamine release. Feel good. Wah, ini sangat-sangat unexpected reward. Sangat-sangat surprising sekali nih. Paling pertama tadi, udah ketebak gitu ya. Yang kedua, wow, ini benar-benar di luar dugaan. Tapi ketika bosmu bilang, bonusmu cuma 4 juta. Bonus lu, bukan gaji. Bonus lu, cuma 4 juta. Dan dopaminnya drop. Semua kita punya baseline dopamin. Ini baseline-nya. Ketika kita experience-nya meets expectation, dia itu di baseline. Ketika better than expectation, dia naik ke atas. Ketika dia tidak ketemu dengan ekspektasinya, dia di bawah baseline. Teman-teman, high dopamin berarti euforia, happy, senang. Begitu di bawah baseline, dia akan rasanya apa? Sedih, nggak termotivasi, males gitu ya. Merasa nggak semangat. Karena di bawah dari baseline dopamin. Contoh misalkan tadi teman-teman, gaji, bonus, expect-nya 5 juta, dapat 5 juta di sini nih, baseline-nya. Dia tidak ada spike. Standar. Kalau nggak ada spike berarti ya biasa aja. Tapi ketika dia di luar ekspektasi, positive reward, namanya positive reward, dia naik ke atas. Begitu di bawah ekspektasi, dia di bawah baseline. Merasa nggak termotivasi. Contoh, Anda pergi belanja nih ya, tiba-tiba ada door prize, ada kupon, bisa 20% sampai 50%. What is your expectation? Wah, mudah-mudahan dapat 50%. Diputar, 20%. Anda merasa, 20%. Padahal ya, itu bonus loh. Itu dikasih loh. Tapi kok nggak happy ya? Karena ekspektasi Anda tidak sesuai dengan kenyataan. Drop langsung. Tapi ketika Anda pikir, kayaknya 30% deh. Tiba-tiba pas Anda ambil kuponnya, 50%. Langsung spike dopamin Anda. Wow, happy. Aku happy 50%. Wah, bisa makan bakso nih. 2 minggu makan bakso. Senang. Tapi bukan cuma ini aja, teman-teman. Ada hal yang lebih berbahaya. Ini saya sebut dengan plot twist nih. Jebakan dopamin trap. Teman-teman, ketika Anda bertemu dengan sesuatu yang baru dan itu sangat rewarding buat Anda, maka dopamin Anda akan naik. Spike. Setelah naik, dopamin Anda akan mereset dirinya dan dia akan turun pelan-pelan. Dia turun pelan-pelan sampai ke bawah baseline. Itulah sebabnya ketika Anda happy gitu ya, setelah happy, diam. 1 jam kemudian kayaknya, kok kosong ya, sepi ya, kok happy-nya habis ya. Itu artinya dopamin Anda turun ke baseline. Setelah turun, apa yang terjadi? Dia buat baseline baru. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, yang suka nonton TikTok tuh atau drakor gitu ya, nonton filmnya pinter nih si sutradara nih. Dia akan bikin tuh ujungnya tuh selalu penasaran. Dopaminnya naik terus. Duar. Begitu naik, selesai dia turun.
Setelah turun, dia akan memberikan batas baseline-nya di sini. Dia harus lebih bagus lagi, lebih seru lagi, lebih misteri lagi, dan lebih challenging lagi. Itu makanya filmnya laku. Kalau filmnya itu dibuat standar, seru, kemudian besoknya standar, lama-lama nggak laku. Ya, teman-teman contoh nih, Anda mengharapkan bonus, Anda expect 5 juta, then suddenly you get 10 million. Duar! Dopamin Anda lompat ke sini. Duar! Wah, 10 juta ya? Kok bisa ya 10 juta ya? And then otak Anda mulai berpikir, oh mungkin waktu itu saya sama bos baik-baik nih. Oh mungkin waktu saya ada solve satu problem dan bos senang. Otak Anda itu learning, ya, belajar. Dopaminnya naik. Tuh. Setelah 10 juta dapat, Anda turun. Turun. And then, otak akan lagi naik lagi. Dia akan mencari keseimbangan. Tapi ketika dia naik, dia nggak baseline-nya di sini lagi. Dia di 10 juta. Ketika bos Anda kasih, ini bonus buat kamu, 9 juta. Loh, bos, kok 9 juta? Kemarin 10 juta. Anda akan merasa kecewa. And then, dopamin Anda turun. Ketika bos Anda bilang, oke, tahun ini bonusnya sama dengan tahun lalu. Oh, kok sama ya? Anda kecewa. Karena baseline Anda ada di sini. Jadi, dopamine spike, then crash, and then make a new baseline. Semakin tinggi spike-nya, semakin dalam crash-nya, dan semakin tinggi new baseline-nya. Ini terjadi pada banyak orang-orang yang kecanduan pornografi, ya, kecanduan obat-obatan, alkohol, bahkan juga ada orang kecanduan dengan misalkan ya pengakuan, misalkan puji-pujian, apresiasi ya. Bosnya dulu puji ini, tiba-tiba ketika dipuji dengan tipe yang dengan model yang sama, buat dia udah nggak seru lagi, karena biasanya naik. Jadi prestasi yang dicapai hari ini akan menjadi kekecewaan di masa depan kalau posisinya sama. Paham teman-teman ya? Nah ini tanda kutip cara otak bermain. Dia hanya mau bilang, aku mau lebih, aku nggak mau lebih, aku nggak suka hal yang biasa-biasa. I want more. Otak kita terus mengendalikan diri kita sampai kita terus mencari hal-hal yang baru. Karena memang otak kita kerja seperti itu. That's why dalam hubungan couple misalnya, pada saat dia pacaran, dia happy, terus dia menikah, naik. Happy sekali. Dopaminnya meledak. Dia excited banget, dia senang. Kemudian kalau tidak dijaga, dia akan turun terus. Rasanya dia kosong. Kok sama kamu kayaknya nggak seru ya sekarang ya? Kok sama kamu boring ya? And then diam-diam dia akan cari lagi spike yang baru. That's how your brain works. Itulah makanya banyak terjadi perselingkuhan, terjadi macam-macam di luar. Karena otak itu maksa kita untuk mencari sesuatu yang unexpected. Sesuatu yang lebih dari sekarang. Anda kerja sebagai karyawan, terus tiba-tiba ada yang bilang, bosen ya. Bos kasih jabatan, oke, kamu menjadi manajer, terus naik. Setahun kemudian dia mulai turun. Setelah turun dia akan bilang, kerja begini-gini aja, jadi manajer. Bosan gua, masa manajer aja. Lihat lagi dong GM. Anda then put the new baseline. Kalau di sini Anda tidak akan merasa happy. Padahal Anda dulu biasa naik jadi manajer, Anda happy, down, dan Anda expecting something better. That's how your brain works. You can name it macam-macam. Saya mau punya uang banyak. Saya mau punya pasangan yang cantik, yang ganteng. Saya mau punya mobil. Saya mau punya rumah yang besar. Karena kalau punya ini semua, saya pasti akan happy. Semua orang pikir seperti itu. Tapi mereka lupa. Only unexpected rewards trigger dopamine. Teman-teman, jadi seringkali
kali saya terima banyak klien ya di sesi itu, mereka bilang, Pak, seandainya saja ya Pak, saya punya ini, saya punya itu, pasti saya akan lebih baik. Pasti saya akan bahagia. Atau Pak, seandainya saya kerja di sini, saya mungkin pindah di sana, saya mungkin dengan pasangan si A, si B, pasti saya bahagia. Mereka tidak tahu. Ketika mereka sampai, and then your dopamine make the new baseline. Kalau Anda nggak sadar, Anda akan seperti berlari di atas treadmill yang tidak pernah sampai tujuan. Anda akan terus cari dan tidak akan pernah berhenti. Because that's how your brain works. Dopamine release when it sees something rewarding. Ketika sudah Anda dapatkan, then dopamine hilang. Dia crash ke bawah. Ketika crash, Anda merasa gelisah nih. Ada yang kurang nih, ada yang hilang nih, ada yang nggak benar nih. Aku harus kejar lagi itu. Aku harus kejar lagi. And then your brain makes a new baseline. Lebih tinggi. Setelah Anda sampai, Anda spike lagi, dan crash lagi ke bawah. Setelah crash, Anda merasa, aduh kosong nih, nggak bisa begini, harus kerja nih. Otakmu akan bilang ini, ayo dong, I want more. Ayo dong, kejar lagi dong. And then you kejar. Setelah sampai lagi, happy. And then, berapa lama kemudian, turun lagi. That's how your brain works. Teman-teman, dopamin seperti bensin, ya. Kita mau pergi ke gunung, keluar kota. Besok saya mau ke Bandung, saya siapkan mobilnya. Saya udah mau siap-siap jalan tolnya. Tetapi ketika saya nggak ada bensin, saya nggak akan sampai. Sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, sepotensi apapun Anda, kalau dopamin Anda nggak ada, Anda nggak akan jalan. Anda akan merasa termotivasi. Anda akan merasa lesu, lelah, nggak bersemangat. Jadi kalau misalkan tim Anda kehilangan motivasi, diri Anda kehilangan motivasi, atau couple Anda merasa kehilangan motivasi, merasa lesu, lemah, mungkin jangan-jangan Anda tidak salah jalan. Mungkin jangan-jangan dopamin Anda sudah habis. Teman-teman, terus gimana dong Pak cara mengatasinya? Nih, saya mau kasih tahu tips and tricks-nya. Pertama, dopamin keluar kalau dia melihat sesuatu yang rewarding. Kalau dia nggak rewarding, dia nggak akan keluar. Ya. Kedua, brain loves novelty. Otak suka hal yang baru. Otak suka petualangan baru. Suka ekspektasi baru. Otak tuh kreatif. Kalau begitu-gitu aja, dia nggak akan jalan. Dia akan merasa jenuh. Makanya buat guru-guru, buat teman-teman di kantor ya, tim leader, perhatikan deh. Untuk membuat tim Anda termotivasi, coba ciptakan kebaruan, being kreatif. Ya, kalau Anda ngajar, misalkan guru-guru ngajar gitu-gitu aja, dan anak-anak Anda merasa nggak seru ya Bu, dopamin mereka tuh nggak jalan, karena mereka tidak melihat kebaruan. Karena brain loves novelty, itu Anda mesti ingat. Ketika kerjanya begitu-gitu aja dan anak buah Anda merasa nggak semangat, wajar. Karena brain loves novelty. So, be creative. Kemudian, ketika Anda mendapatkan apa yang Anda mau ya, misalkan Anda mencapai prestasi, Anda mencapai goal yang Anda mau, and then, shut down your dopamine. Turunkan dopamin Anda dan aktifkan neurotransmitter serotonin dan oksitosin. Serotonin adalah neurotransmitter yang memberikan rasa puas, rasa konten gitu ya. Kalau oksitosin itu memberikan rasa love, being love. Aktifkan serotonin dan oksitosin Anda. Turunkan Anda punya dopamin. Gimana cara aktifin serotonin dan oksitosinnya, Pak? Gratitude. Ketika Anda mencapai apa yang Anda mau, then stop. And then gratitude. Ucap syukur. Gratitude bukan sekedar ngomong thank you untuk segala hal, tapi gratitude adalah recognition, pengakuan bahwa Anda sudah punya apa yang Anda butuhkan. Not only thank you ya, udah punya enggak, tapi Anda sadar, Anda akui bahwa
Thank you, aku sudah punya apa yang aku butuhkan. That's gratitude. Kemudian, being mindful. Ketika Anda sedang berbicara, being mindful. Mindful listening, dengarkan dengan baik. Taruh telepon Anda, dengarkan dengan baik. Ketika pasangan Anda berbicara, anak Anda berbicara, dengarkan dengan baik. Tim Anda berbicara, dengarkan dengan baik. Mindful. Nggak hanya itu. Mindful eating. Mindful drinking. Mindful showering. Ya. Mindful walking. Anda jalan di taman, Anda rasakan angin, Anda rasakan detak jantung Anda. Being mindful. Meditasi. Duduk tenang, diem. Banyak sekali ya pelatihan-pelatihan meditasi. Kalau saya sukanya dengan listening to the music. Aku suka musik. Aku bisa duduk tenang, dengarkan musik. Mendengarkan musik yang tidak terdengar. Saya dengar tuh, saya cari tuh. Misalkan bass, saya cari bassnya di mana ya. Misalkan bunyi string, saya cari stringnya di mana. Saya dengarkan dengan detail stringnya. Being mindful. Kemudian celebrate dengan orang yang Anda cintai, dengan keluarga Anda, dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, dengan partner Anda, dengan tim Anda. Buat koneksi. Share your love. Share your gratitude. Ini adalah tips dan triks gimana kita bisa mensiasati dopamin. Karena kalau tidak, then dia akan terus mengontrol Anda dan Anda akan terus berlari tanpa henti. Shut down the dopamine and then activate your serotonin and oxytocin. Activate, grateful, mindful, meditasi, dan connect, love. Teman-teman, satu kasus ya, saya pernah ketemu dengan seorang muda, umurnya 30 tahun. Dia sesi dengan saya coaching. Terus dia bilang, Pak, saya bentar lagi akan married. Saya mau dalam usia 40 tahun, kurang lebih 10 tahun, saya punya harta banyak, Pak. Dia sebutkan angkanya sekian ratus miliar. Kaget saya. Wow, sekarang kamu punya berapa? Saya punya sekian puluh juta. Juta dan ratus miliar. Wow. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai seorang coach kan tidak boleh menghakimi. Oke, kenapa kamu pengen punya uang segitu banyak? Karena saya ingin setelah saya punya uang banyak, Pak, anak saya nanti kalau lahir akan bahagia. Kenapa itu penting buat Anda? Saya tanya. Karena dulu, Pak, waktu saya masih kecil, papa saya kerjanya sangat keras. Keras, Pak. Kita susah, Pak. Sampai dia tidak perhatikan anak-anaknya. Tidak perhatikan saya. Saya tidak mau terjadi sama saya. Saya nggak mau terjadi. Saya mau keluarga baru saya dan anak saya nanti akan bahagia. Tidak perlu lagi mereka seperti saya. Oh, that's good. Kamu pengen punya uang 100 miliar dalam waktu 10 tahun. Let's say dalam 2 tahun ke depan, belum sampai. What would you do? Oh, saya akan kejar, Pak. Sampai-sampai. Oke, that's good. Misalkan dalam 4 tahun ke depan, belum sampai. What would you do? Saya akan kejar terus, Pak. Sampai-sampai. And then, apa bedanya kamu dengan bapakmu? Ketika saya ngomong gitu, dia diam. Dia kaget. Teman-teman, mungkin ketika kita membuat membuat sebuah goal, kita mungkin perlu mengerti value behind the goal. Apa sih value di balik goal yang ingin saya capai? Mengapa itu penting buat saya? Banyak orang-orang membuat goal yang sebenarnya buat mereka tuh seperti membangun rumah di atas pasir. Fondasinya nggak kuat. Satu kali saya ketemu dengan orang, klien, dia ngomong gini, Pak, saya ingin meningkatkan skill komunikasi saya, Pak. Oke, good. Mengapa itu penting buat Anda? Oh, karena kalau saya bisa komunikasi dengan teman-teman divisi lain, maka hubungan saya akan baik, Pak, dengan tim-tim lain. Oh, bagus. Saya itu apa? Karena setelah saya dengan tim-tim lain baik, maka kerjaan saya akan lancar, Pak. Oh, oke, good. So, mengapa itu penting buat Anda? Karena kalau kerjaan lancar, maka saya akan dapat pengakuan, Pak. Pengakuan dari pimpinan saya, bahwa saya ini bagus. Oh,
Dia membangun fondasinya di bawah yang sangat rapuh. Dia membangun goal based on ekspektasi dari orang lain. Ada orang-orang yang punya goal besar. Kenapa kamu pengen punya goal seperti ini? Saya pengen menjadi orang yang hebat. Saya pengen punya ini, punya itu. Mengapa penting buat Anda? Karena saya tidak mau diremehkan orang. Karena saya tidak mau dijelek-jelekan orang. Bagi saya itu adalah fondasi yang sangat rapuh. Karena kalau Anda jadikan sebagai goal Anda dan itu sebagai basis Anda, maka you will never stop. You will never stop. Anda akan terus berlari sampai Anda lelah sendiri. So, what is important for you? Teman-teman, dopamin adalah sebuah molekul yang luar biasa. Tanpanya manusia tidak akan bisa memiliki motivasi untuk bangun pagi hari. Dopaminlah yang memberi kita dorongan untuk mengejar prestasi. Melahirkan inovasi, puas setelah menuntaskan target, dan membantu klien kita untuk bergerak maju mencapai goals mereka. Dopamin adalah bahan bakar dari ambisi dan fokus kita. That's good. Namun, hati-hati. Jangan sampai dia mengontrol kita tanpa batas. Kita hidup di era digital yang sangat manipulatif. Kita dikelilingi oleh algoritma yang dirancang khusus untuk terus-menerus menarik perhatian kita. Notifikasi yang terus berdering, scrolling tanpa henti, penawaran belanja yang sangat atraktif. Hingga keinginan untuk punya ini, punya itu, mau seperti ini, seperti itu. Yang pada akhirnya membuat kita terjebak dalam lingkaran kelelahan dan kecemasan. Kita menjadi begitu sibuk kejar-kejaran untuk mengejar apa yang namanya puas dan bahagia. Namun ironisnya, semakin keras kita mengejarnya di luar sana, kita justru semakin menjauh dari arti hidup yang sebenarnya. Padahal, bahagia itu sangat sederhana. Bahagia itu mensyukuri apa yang sudah kita punya, berbagi kasih dengan sesama, dan menikmati hari ini, here and now. Inilah esensi sejati dari less is more. Ingat, brain can be your best friend, but also your worst enemy. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Pak Jakub, luar biasa sekali. Nggak pernah kebayang sebelumnya kenapa sih apa yang mendorong saya melakukan sesuatu ternyata benar-benar semuanya ada di sini ya. Nah, ini kalau dilihat sudah banyak juga teman baku daya yang sudah mengisi form Q&A. Oh ya, kepada teman baku daya di link di chat, ini juga sudah di-sharekan sebuah link lagu tentang dopamin dan sistem reward otak. Hasil karya tentunya hasil karya speaker kita malam hari ini. Gitu ya Pak Jakub ya? Tadi sudah juga dipasang. Sudah dipasang ya sedikit. Nah, kalau teman baku daya mau mendengarkan secara utuh, silakan link YouTube-nya sudah di-share di chat. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Sudah ada pertanyaan pertama. Baik, saya bacakan Pak Jakub, nanti kemudian Pak Jakub silakan langsung menjawab. Pertanyaan pertama dari Tami. Terima kasih atas sharingnya Pak, sangat menarik. Tapi Pak, faktanya di dunia kerja sekarang, terlebih in this economy, kita selalu didorong untuk punya target baru setelah target lama tercapai. Terkait hal ini, menurut Bapak, apakah budaya produktivitas seperti ini sebenarnya membantu kita berkembang atau tanpa sadar mengeksploitasi cara kerja dopamin? Wow, menarik sekali nih. Kak Tami, pertanyaannya terima kasih, menarik sekali. Gimana Pak Jakub? Ya, terima kasih Kak Tami. Luar biasa pertanyaannya ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang, dopamin itu perlu. Kalau nggak ada dopamin, kita nggak termotivasi. Kita nggak bergerak maju. Kita kan merasa, ya cukup lah udahlah. Ya bayangkan ya,
Kalau zaman dulu tuh kita zaman purba itu dulu orang-orang tuh kalau nembak rusa, des dia buat makan tuh dia bilang cukuplah hari ini. Dia akan mati karena resource terbatas ya teman-teman. Jadi dopamin itu menggerakkan kita produktivitas itu sangat penting. Tetapi teman-teman, nah buat teman-teman dan juga pimpinan perusahaan, pimpinan kantor mungkin ya, yang mesti paham ini. Karena kalau tanpa sadar Anda hanya mengeksploitasi, Anda akan seperti ya ini nih, mengeksploitasi cara kerja dopamin. Tapi saya rasa nggak begitu. Mungkin tujuannya baik. Semua perusahaan mau berkembang. Perusahaan berkembang dan juga staffnya berkembang. Tinggal caranya aja. Jadi setiap dia mencapai target, mungkin si company perlu untuk, stop. Kita sudah capai target hari ini. Kita mau celebrate. Terima kasih semua. Kasih apresiasi. Dan kita mungkin 1-2 hari kita makan-makan, happy. Bangun koneksi. Kita apresiasi effortnya. Mungkin nggak capai target. Kita apresiasi effortnya. And then dopamin itu bisa bermain dengan hormon tadi tuh. Dia merasa aku diapresiasi dan itu membuatku termotivasi. Jadi maksud saya, bukan berarti jelek, tapi kita harus tahu penggunaannya. Jadi setiap pimpinan pun juga harus mengerti, okay, this is how the brain work, then I know how to deal with my people. I know how to deal, nggak membuat mereka merasa dipaksa, tapi mereka bisa enjoy dengan kerjaannya. Misalkan tiba-tiba, ini buat kamu ya, kopi bagi bos ya, buat kamu. Aku suka dengan kerja kamu kemarin. Kok besok sih? Kemarin, saya kasih kamu kopi. Oh, dia terapresiasi, dia merasa, ada koneksi dengan bosku. Itu memacu dopamin, tapi tidak eksploitasi. Jadi, kira-kira begitu teman-teman ya. Perlu. Dopamin itu perlu. Tinggal kita bagaimana mengaturnya, supaya itu tidak mengeksploitasi dari kutip dalam hal yang negatif. Tapi bisa membagi juga, celebrate sama-sama, ketika tidak capai target juga diapresiasi, dikasih semangat, dipahami perjuangannya, sehingga rasanya itu malah positif menurut aku. Seperti itu kira-kira Mbak Pepi. Baik, terima kasih Pak Jakub. Semoga terjawab ya Kak Tami ya. Jadi memang mestinya yang hadir malam hari ini para bos dan kita semua gitu ya Pak Jakub. Jadi memang sesi malam ini tuh untuk semua orang karena dopamin ada di dalam setiap individu dan setiap orang perlu memahami bagaimana kerjanya dan bagaimana jebakan yang bisa muncul dari dopamin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pak Jakub, saya akan bacakan. Yang kedua adalah dari Dita Setiadi. Terima kasih Pak Jakub inspirasinya dan contoh praktisnya. Saya seorang ibu muda yang masih belajar cara mengasuh anak. Banyak orang tua berusaha memenuhi semua keinginan anak agar mereka bahagia. Wow. Dari perspektif cara kerja dopamin, apakah terlalu sering memberikan reward justru bisa membuat anak semakin sulit merasa puas? Menarik sekali. Kak Dita, terima kasih. Pertanyaannya sangat real, sangat realistis, dan sering banget kita yang para orang tua ini terjebak dalam kondisi ini. Silakan Pak Jakub. Terima kasih Mbak Dita. Memang ini challenge yang kita hadapi ya untuk mungkin industri ekonomi, semua harus kerja, bapak kerja, ibu kerja, anak rasanya guilty feeling dan they give everything they want. Nah teman-teman, tentu kalau kita memberikan sesuatu dengan gampang, itu akan memicu dopaminnya terus naik. Dikasih mainan baru, oke mami terima kasih, seminggu 2 minggu, bosan. Mami aku mau yang baru, oke dikasih lagi. Main lagi seminggu 2 minggu, bosan. Kalau itu dilatih, maka itu akan membuat anakmu akan seperti itu, paling besar. And then what should we do? Ada namanya teknik delay gratification. Delay gratification. Mau ini? Boleh. Tapi adik, kakak, ini dulu ya. Kakak bikin PR dulu, kakak bikin dulu, baru kakak dapat. Delay gratification. Biar dia ada effortnya. Jangan gampang diburu-buru dikasih. Kakak dapat nilai 10 atau dapat nilai 8, nanti mami, papi beliin ini. Kakak misalkan melakukan ini dulu, baru nanti papi mami kasih hadiah. Jadi aku rasa perlu dikasih delay gratification. Jangan gampang apa dikasih mau. Biar ada effortnya. Satu. Kedua, teman-teman jangan lupa connection and love itu dibangun.
dengan anak dibangun koneksinya. Jadi anak tuh merasa nggak harus minta dengan materi, dengan mamanya aja yang dia mau beli senang cukup. Dia dengan bapaknya ke mall, ke taman, ke sungai, ke kali ngancing udah senang. Jadi bangun koneksi. Oke, ya, jadi memberikan reward boleh, tapi kalau bisa jangan terlalu gampang. Ada delay gratification. Ada effort yang harus dilakukan. Kira begitu Mbak Dita, semoga membantu. Thank you. Connection and love itu tadi berarti dilakukan di semua aspek dalam kehidupan ya Pak Jakub ya? Oke, baik. Delay gratification dan connection and love. Mbak Dita, semoga terjawab. Saya lanjut untuk pertanyaan ketiga Pak Jakub dari Angga Dimas. Saya seorang mahasiswa. Terima kasih Pak Jakub mengenalkan ke neuroscience. Tadi wow banget Bapak menutup presentasi dengan pertanyaan. What is important for you? Dalam kehidupan yang penuh tuntutan, bagaimana seseorang menemukan kembali nilai yang benar-benar penting, bukan sekadar menjalankan ekspektasi orang lain. Ya, Mas Angga ya. Ya, bagaimana seseorang menemukan kembali nilai yang benar-benar penting? Dari Mas Angga. Tentunya ini perlu elaborate, perlu ngobrol nih dengan coach di sini nih ya. Jadi nanti akan diajak ngobrol, ada teknik-teknik tertentu dengan pertanyaan ya, dan Anda akan menemukan nih apa yang penting buat Anda. Ada berbagai macam assessment yang bisa Anda pakai, dan Anda bisa tahu, oh ternyata ini yang penting bagi diriku. Kalaupun mau, bisa nih saya lakukan simple trick aja dengan membuat pertanyaan what is important for you. Contoh misalkan, saya mau apa contohnya Mas Angga ya? Misalkan apa nih? Saya mau apa nih? Saya mau jadi orang hebat misalnya gitu ya. Nah, kita akan tanya nih, hebat seperti apa? Hebat menjadi orang yang berhasil misalkan ya. Ini masih normatif sih. Kita tanya aja, mengapa itu penting buat Anda? Ya, karena dengan begini maka saya akan contoh nih. Saya mau punya mobil Porsche, Ferrari. Oke, bagus ya. Kenapa itu penting buat Anda? Karena dengan mobil Porsche maka saya akan tampil seperti orang hebat. Oke, menjadi orang hebat. Kenapa itu penting buat Anda? Karena orang hebat maka saya akan disukai banyak orang. Oke, menjadi orang yang disukai banyak orang. Mengapa itu penting buat Anda? Tanya terus berulang. Anda akan ketemu. Ya, karena saya nggak mau dihina. Oh, that's the point. That's the point. Jadi Anda punya goal, tapi Anda punya baseline adalah Anda tidak mau dihina orang lain. Anda mau supaya orang lain lihat Anda hebat. And you know, expectation nggak pernah selesai. Ketika Anda sampai sini orang bilang hebat, and then kok begitu lagi sih? Dipaksa lagi naik. Selanjutnya hebat, and then kok gitu doang sih? Orang bilang gitu doang. Anda akan terus capek ekspektasi orang. Then find it's important for you really. Apa yang penting buat Anda pribadi? Apa yang dicapai buat Anda pribadi? Not for others, but for you. Itu tinggal di-elaborate. Diskusi dengan coaching, dengan counseling itu ketemu. Gitu kalian Mbak Angga ya? Mbak Pepi? Ya, baik. Terima kasih. Semoga terjawab, Mas Angga. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang keempat nih, Pak. Pak Jakub, kalau memang otak manusia secara alami selalu menginginkan sesuatu yang baru, apakah merasa cukup sebenarnya merupakan kondisi yang harus kita ciptakan secara sadar, bukan sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya? Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berada di titik enough tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang? Bagus pertanyaannya. Silakan. Pak Tina ya. Dari Tina Mulia, betul. Betul, harus secara sadar. Harus sadar. Kalau kita nggak sadar, kita akan terus dikontrol oleh organ tadi tuh, yang 1,5 kilo tadi tuh. Tanpa kita ngeh, kita terus nyari, kok nggak selesai, kenapa gue lelah ya? Kenapa gue capek ya? Itu Anda akan nggak sadar kalau Anda nggak sadar ya. Lalu titik mana kita tahu bahwa udah enough? Balik lagi, saya akan tanya, apa yang penting buat Anda? What is important for you? Keluarga, Pak. Keluarga apa yang Anda mau bangun? Saya mau anak-anak happy. Oke, anak-anak happy seperti apa?
Semua anak itu bisa mencapai jenjang karir yang cukup. Oke. Itu ya menjadi batasan Anda. Jadi kalau misalkan anak sudah cukup, then you stop. Find another another achievement. Misalkan achievement untuk gimana kita bisa menjadi ibu yang punya skill. Ibu yang punya punya knowledge yang baik untuk anak-anak, untuk calon cucu atau apa. Kita kembangkan juga diri kita. Karena dopamin nggak pernah berhenti, teman-teman. Dopamin itu akan terus ngalir. Karena tanpa dopamin, sekali lagi, kita akan nggak termotivasi. Jadi dialihkan dopaminnya. Ya, jadi titik enough itu kita yang tentuin. Seperti apa? Misalkan seperti saya nih. Saya udah umur 50 atau 30 ya, Mbak? Saya lupa ya. 30 atau 50? 30 lah, Pak. 55 tahun ya. 55 tahun. Saya merasa bahwa I'm enough. Aku masih punya usaha, punya kerja, tapi I'm enough. Aku nggak ngotot lagi. Teman-temanku pada mereka cari bisnis ke sono, peluang baru, peluangin. I'm enough. Aku punya cukup untuk makan. Cukup lah. Buat pensiun cukup. Anak-anak sudah besar. Sudah cari duit. That's enough for me. And then, I find another passion. Aku punya passion yang berbeda. Aku cari dopamin untuk mengembangkan yang baru. Aku cari skill baru. Dopaminku keluar tuh. Wah, hal baru nih. Belajar coaching nih. Hal baru nih. Belajar counseling nih. Hal baru belajar psikologi nih. Hal baru belajar neuroscience nih. Terus keluar. Dan itu mengisi saya. That's how we overtake the brain. Ya. Jadi hal-hal yang positif. Jadi titik enough-nya kita yang terus tentukan, tapi untuk semangat berkembangnya kita juga cari, tapi untuk yang positif. Kira-kira begitu ya Mbak Tina. Semoga menjawab. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Jakub dari kawan kita tersayang nih, Kak Prasti Utomo. Coach JM, menarik sekali bahasannya. Thank you, VM. Just curious, di mana menemukan balance point antara mendorong growth motivation dengan enough is enough? It's kind of paradox yet interesting. Ini sebenarnya mirip dengan yang pertanyaan keempat tadi. Betul. Gimana Pak? Jadi Mbak Prasti. Mbak Prasti depends on you, Mbak. Jadi tergantung dari kitanya nih. Kita mau settingnya apa, gitu ya. Enough-nya kita tuh apa enough-nya? Nah, enough ini kita mesti tentuin. Aku enough, misalkan udah ada rumah satu, udah ada ruko satu, tabungan cukup buat makan kurang lebih sekian misalkan ya. Ya, let's say 20 juta, 30 juta setiap bulan. Misalkan ya. And then is enough. Bisa nggak tuh cair lebih? Bisa. Bisa ngotot dengan koneksi, dengan network, bisa. Mungkin saya bisa lakukan itu. Tapi bagi saya, I'm enough already. I'm content. Jadi saya yang tentuin. Growth-nya di mana? Growth motivasi. Bukan di tadi nih. Di sini nih skill baru nih. Di coaching nih skill baru. Saya motivasi, saya growth di situ. Saya ministry di berbagai pelayanan. Nah, itu saya berkembang di situ. Kira-kira gitu ya, Mbak Prasti. Baik. Ada satu lagi pertanyaan. Oke. Pertanyaan ini dari kolom Q&A. Dari Medi Pangemanan. Presentasi yang inspiratif baru saja disajikan oleh Bapak. Ada 2 bagian pertanyaan, yaitu informatif dan pemaknaan. Nomor 1, yang bagian informatif. Nomor 1, bagaimana memahami interaksi neuron sinaps otak bisa menghasilkan gelombang hormon kesenangan atau kesedihan. Dan bagaimana gelombang otak alfa, beta, gamma bisa terbentuk dari interaksi hormon. Itu pertanyaan 1. Pertanyaan kedua, hormon apa yang bekerja saat aktivitas in meditation? Bisa terjadi suasana hati bahagia meluap-luap. Dan mengapa suasana dahsyat itu tidak bersifat adiktif, tapi membawa ketenangan yang mendalam? Oh, pertanyaannya bagus sekali ya, Pak. Itu pertanyaan yang berikutnya adalah tentang pemaknaan. Pak, dalam dunia neuroscience, aktivitas hidup manusia kok seperti direduksi pada dinamika kimia otak.
Bahkan tingkat mindful activity atau love activity bisa dianalisa dari hormon apa yang bekerja. Ini proses meningkatkan humanitas kita sebagai manusia atau secara perlahan mengarahkan dehumanisasi dalam arti reduksi entitas kemanusiaan pada tataran kimiawi saja. Bila saya ada deviasi pemahaman, mohon dikoreksi Pak, dan mohon inspirasinya. Ini dari Medi Pangemanan. Silahkan Pak. Pertanyaannya dahsyat Mbak Medi, dahsyat nih ya, luar biasa. Oke, saya jawab yang tadi saya ingat. Kalau meditasi, hormon apa yang bekerja itu adalah hormon serotonin, GABA dan GABA, GABA. Itu memberikan rasa tenang. Itu yang dia bekerja. Ketika Anda mindful, Anda meditasi ya, tenang, itu detak jantung turun, nafas mulai diatur, Anda mulai fokus here and now gitu ya. Anda punya neurotransmitter itu serotonin, kemudian mungkin oksitosin, and you love yourself gitu ya, oksitosin dan GABA, GABA. Anda merasa tenang. Itu yang aktif. Mungkin amigdala yang alert gitu ya, itu nggak aktif. Tapi yang serotonin, rasa puas, rasa dicintai itu aktif. Nah, kemudian tadi alfa beta aku kurang paham. Mohon maaf nih, saya nggak paham nih alfa beta, aku tidak bisa jawab. Pertanyaan terakhir tadi Mbak Medi mengenai dehumanisasi. Ya, itu pertanyaan filosofis loh Mbak. Aku agak sulit menjawabnya karena what is human? What is human? Human is all about what is your brain? What is your brain? Your brain is about sesuatu yang menangkap persepsi dunia. It's your brain. Apa yang Anda tangkap di luar itu adalah menjadi brain Anda. Ketika Anda menangkap bahwa dunia itu bulat, and then your brain say it's round. Ketika Anda melihat bumi itu kotak, and then your brain is thinking the brain is square. That's how your brain works, and that's how it becomes us. Jadi memori kita, cara kita pandang kita, persepsi kita, pengalaman kita, it's diproses di otak, and it creates us. Ini membentuk kita. That's human. Nah, tadi kalau pertanyaan dehumanisasi agak filosofis, aku nggak bisa jawab. Tapi kita ini ada karena ada susunan otak kita, ada cairan kimiawi kita. Itu nggak bisa dibantah. Kita bisa menggunakan obat-obatan tertentu untuk bisa meningkatkan gairah kita. Ada orang-orang yang dopamin besar, yang apa namanya, sangat impulsif, yang nggak dia panik ya, atau orang yang lemas, dikasih cairan kimia supaya dia aktif. It's all about your brain. Kira-kira mungkin begitu Mbak Medi. Tadi yang alfa beta, maaf aku tidak bisa jawab. Aku tidak paham itu. Thank you so much Pak Jakub. Ya. Oke. Ini masih ada di kolom Q&A dari Ade Lestari. Pertanyaannya saya bacakan. Halo Coach, artinya apakah dasar pemahaman mengenai dopamin ini bisa diterapkan dalam ranah membantu mereka yang mengalami fase pensiun atau post-power syndrome? Dan apakah juga masih bisa diterapkan bagi kasus depresi ringan yang masih fully functioning? Bagaimana kaitan dopamin ini di brain mereka? Yes, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi teorinya begini, ketika dopamin Anda di bawah baseline, and then you feel unmotivated, you merasa nggak ada gairah, merasa hidup ini biasa-biasa aja, frustrasi. Ya, orang-orang seperti itu kita bisa tingkatkan dopamin. Banyak tuh saya ketemu klien yang begitu tuh ya. Saya akan ajak ngobrol, apa yang buat Anda nggak termotivasi? Ya Pak, hidup pada artinya lah, udah semua udah nggak ada teman, udah nggak ada apa. Oke, and then apa yang bisa berarti buat Anda? Kalau saja Pak, saya bisa. Nah itu tuh. Kalau saja Pak, itu saya tarik, saya angkat. Kemudian saya mulai ajak dia untuk coba deh ya, yuk bangun koneksi dengan teman-teman. Yuk coba. Saya akan banyak pelajari kebiasaannya. Yuk bangun jam berapa, misalkan. Bangun tidur dia ngapain? Ya bangunnya siang Pak. Terus ya tidur-tiduran. Saya minta dia untuk, coba deh, you bangun agak pagi, and then you mandi air dingin. Karena ice bathing ya,
menurut penelitian itu sangat membantu dopamin rilis tuh. Sinar matahari, ice bathing, di air es dingin-dingin, tidur cukup itu mendorong dopamin keluar. Koneksi dengan teman-teman, ada goal-goal kecil, itu bisa membuat dia bisa dopaminnya naik. Buat aja goal kecil. Buat goal-goal kecil. Nah, itu yang tadi Mbak Ade tanya, itu bisa lo dipakai lo. Jangan yang besar, kecil-kecil aja. Dikit-dikit. Itu bisa menolong. Gitu, Oke. Mbak Pipi. Baik. Ini udah tanpa kita sadari sudah jam 8.15, jadi masih ada satu pertanyaan lagi yang saya bacakan sebagai pertanyaan terakhir, Pak. Dari Syafitri, saya jadi penasaran kalau mekanisme dopamin terbentuk, sebentar, saya spotlight diri saya dulu. Oke, baik. Dari Syafitri, saya jadi penasaran kalau mekanisme dopamin terbentuk untuk membantu manusia bertahan hidup di lingkungan yang penuh keterbatasan. Apakah sistem yang sama menjadi kurang adaptif ketika kita hidup di lingkungan yang justru dipenuhi stimulus dan pilihannya tanpa batas? Apakah justru tantangan terbesar kita hari ini sebenarnya bukan pada otaknya, tetapi pada lingkungan yang terus mengaktifkan sistem reward itu? Iya, saya coba pahaminya begini nih. Ketika kita Hmm. di lingkungan yang justru dipenuhi stimulus. Jadi gini, dopamin itu dibentuk oleh DNA kita ya, teman-teman ya, DNA dari orang tua ya. Dan itu tidak bisa dirubah. Tetapi, jadi begini, karakternya nggak bisa dirubah, udah ada dopamin, udah ada susunan DNA-nya, udah ada baseline dopaminnya, tetapi perilakunya bisa diubah. Nah, ini mungkin perilaku yang kita bahas nih. Jadi ada orang yang mungkin dopaminnya itu besar, tetapi ketika perilaku yang membatasi dia untuk tidak bergerak, dan dopaminnya drop. Paham ya? Ada orang-orang yang mungkin dopaminnya mungkin ya nggak usah cepat puas gitu. Hal dikit dia puas, nggak novelty seeking ya. Tapi kalau lingkungannya membuat dia tuh bisa, ayo dong, ini ada hal baru nih, coba kreasi. Dan itu bisa menstimulus dopaminnya keluar, dikit-dikit. Jadi lingkungannya benar-benar sangat berperan dalam mengaktifkan sistem reward. Mau dinaikin, mau diturunin, itu membuat pengaruh. Ya, jadi faktor nurture-nya itu penting banget. Jadi nature-nya ada, tapi nurture-nya itu penting. Jadi tergantung dari lingkungannya. Jadi mungkin begitu kali ya. Depends on the environment. Jadi kalau environment-nya tidak membuat Anda bergerak, ya di situ-situ aja ya. Misalkan Anda tuh orangnya suka hal-hal baru, tapi lingkungan Anda membuat Anda tuh stuck di situ. And then you akan gelisah tuh. Gelisah. Lu akan merasa hidup lama-lama, aduh, gini-gini aja ya. Hidup ini nggak seru ya. Then you cannot make a choice. And then, kalau kayak gitu, ketika ketemu dengan saya akan tanya, kamu bisa punya pilihan apa? What choice you can make? What is important for you, balik lagi. And then, saya akan challenge-nya untuk bisa membuat opsi-opsi baru. Kira-kira begitu Mbak Safitri ya, pertanyaannya tidak mudah, tapi mudah-mudahan saya jawab. Mudah-mudahan saya jawab. Baik. Aha. Wow. Ini kalau masih ada waktu sebenarnya diskusinya akan lebih bisa bertambah lagi nih waktunya. Karena Pak Jakub ini membawakan materi yang kalau saya lihat itu tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana otak itu bekerja, tetapi juga mengajak kita merefleksikan banyak kebiasaan yang selama ini mungkin kita anggap normal. Tapi sesungguhnya ada satu proses kimiawi yang terjadi di otak kita. Thank you so much, Pak Jakub. Itu tadi pertanyaan terakhir. Saya yakin banyak peserta yang mendapatkan perspektif baru mengenai neuroscience, bagaimana sistem reward dalam otak bekerja, bagaimana dopamin mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Dan tentu saja terima kasih banyak kepada Pak Jakub untuk seluruh insight, pengalaman, dan refleksi Bapak di malam hari ini, dan juga terima kasih kepada teman Bakudaya yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi malam ini.
Bapak mau ada closing word, silahkan. Ya, dopamin is good. It motivates us. Itu membuat kita produktif, tapi just be careful. Brain can be your best friend, but also your worst enemy. Worst enemy. Alright, terima kasih. Luar biasa, kita kasih reaction-nya nih teman Bakudaya. Reaction-nya kita kasih untuk Pak Jakub. Oke, wow, ramai sekali. Oke, Bapak terima kasih. Semoga apa yang Bapak bagikan malam ini tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua, tetapi juga menjadi awal dari perubahan-perubahan kecil yang dapat membawa dampak besar dalam kehidupan maupun pekerjaan kita. Terima kasih banyak, Pak Jakub. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Teman Bakudaya, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi teman Bakudaya dalam sesi talk show malam hari ini. Ada 3 key takeaways yang bisa saya sampaikan sebelum kita akhiri sesi talk show ini. Izinkan saya merangkum 3 pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa memahami cara kerja otak akan membantu kita menyadari bahwa keinginan untuk terus mengejar lebih itu bukan hanya sekedar persoalan kemauan, tetapi dipengaruhi oleh mekanisme biologis yang dapat kita pahami dan kita kelola. Jadi benar-benar bisa kita kelola. Tadi berulang kali dikatakan unexpected reward akan trigger dopamin. Tapi dopamin itu sendiri bisa menjadi jebakan. Maka perlu hati-hati, bahkan tadi kalimat terakhirnya bahwa dopamin itu bisa menjadi your best friend, tapi bisa juga menjadi your worst enemy. Yang pertama, yang kedua, bahwa fulfillment atau rasa cukup ternyata tidak datang dari terus menambah pencapaian. Lagi, apakah kemudian kita akan penuh? Tidak. Tetapi dari kemampuan kita mengelola. Tadi jelas banget, aku mengatakan, dopamin bisa diturunkan dengan mengaktifkan serotonin dan oksitosin. Lalu dengan cara apa yang real yang bisa kita lakukan? Dengan gratitude, dengan mindfulness, dengan meditation, dengan connection dan love. Jadi itu yang bisa kita lakukan, itu yang ada di dalam kontrol kita, maka itu yang juga bisa membantu kita untuk masuk ke dalam jebakan dopamin. Dan yang ketiga, ternyata perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan secara konsisten. Dengan melatih kesadaran, dengan terus mindful, dengan menyediakan waktu untuk meditation, pause sejenak, jeda sejenak. Itu hal-hal kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memberikan perubahan besar buat kehidupan kita, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Teman Bakudaya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan. Lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Dengan ini saya akhiri sesi talk show dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Reni. Terima kasih Mbak Pepi. Seru banget ya, dopamin. Hati-hati dengan jebakannya. Menarik sekali. Thank you banget. Terima kasih. Ini sekarang saatnya aku kembalikan kepada Mbak Reni. Terima kasih. Diterima. Baik teman Bakudaya, tidak terasa sudah sampai di penghujung webinar malam ini. Less is more. Finding fulfillment in a world that always wants more. Selamat sekali lagi untuk teman Bakudaya yang beruntung. Pemenang kuis Word Search masing-masing e-wallet 100.000 ada Kak Melin Yahya dan Kak Bagas Satria. Juga pemenang Spinning Wheel ada Kak Setiawati Chandra, Mbak Tia, dan Kak Elizabeth Rohana Utama. Selamat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar malam ini, bertanya mengenai absen, feedback form sekaligus juga absen akan dibagikan di kolom chat. Silahkan. Mohon kesediaan teman Bakudaya untuk mengisi form feedback, dan sertifikat akan dikirimkan kepada peserta webinar yang mengikuti seluruh acara
webinar malam hari ini. Nama pada sertifikat tertera pada link feedback form juga. Jadi dipastikan nama yang dicantumkan sudah sesuai. Kemudian, rekaman webinar malam ini juga dapat diakses nanti di kanal YouTube Bakudaya. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi mengenai webinar dan kegiatan Bakudaya selanjutnya, teman Bakudaya dapat mengikuti media sosial Bakudaya melalui Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, maupun website resmi Bakudaya. Atas nama seluruh tim Bakudaya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yakub Mulyadi atas insight yang sangat kaya dan membumi yang membantu kita memahami bagaimana cara kerja otak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, sekaligus memberikan langkah praktis untuk membangun hidup yang lebih seimbang. Mbak Bepi Sameruru sebagai moderator yang telah memandu diskusi dengan hangat dan menghadirkan percakapan yang reflektif sekaligus aplikatif, dan pastinya seluruh teman Bakudaya yang sudah meluangkan waktu untuk belajar dan bertumbuh bersama kami malam ini. Semoga setelah webinar ini kita tidak hanya membawa pulang pemahaman baru tentang dopamin atau neuroscience, tapi juga kesadaran bahwa kualitas hidup tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa banyak yang kita capai, melainkan oleh kemampuan kita, tadi Mbak Pepi sebutkan, untuk mengolah, mengarahkan perhatian pada hal yang benar-benar penting untuk kita. Selamat malam dan salam hangat dari kami semua di Bakudaya. Sampai bertemu kembali di webinar Bakudaya berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.